Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 16 episode 2. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di dalam istana Niwannya, setelah Lindong perlahan membuka mata yang selama ini tertutup rapat selama 1 tahun penuh, dunia istana Niwan Lindong yang liar dan juga kejam kini telah menjadi lebih tenang. Tanpa disadari, petir-petir yang menembus langit sebelumnya telah berubah menjadi sungai petir yang membentang di langit. Sementara itu, badai yang ada di tempat ini juga jauh lebih lembut. Hal ini berubah menjadi angin sepoi-sepoi, dan hujan es juga telah berubah menjadi salju yang tampak memikat. Seluruh istana Niwan milik Lindong benar-benar setenang air yang ada di danau, dan ini terasa sangat damai, sehingga seseorang akan merasa tenang ketika melihatnya. Lindong pun mengamati istana Niwannya yang terlihat cukup tenang. Kemudian dia tersenyum lembut, dan debu yang menutupi seluruh tubuhnya kini telah menghilang. Mata hitam milik Lindong sekarang terlihat jauh lebih dalam dan tidak seperti biasanya. Lindong perlahan mengulurkan tangan dan dia melengkungkan jarinya dengan lembut. Hal ini membuat sungai petir yang ada di atas yang terbentuk dari energi mental segera bergerak menuju ke arah bawah, kemudian berputar-putar di sekeliling tubuh dari Lindong. Ketika sungai petir itu mengalir ke depan, terlihat banyak ikan yang telah menari-nari di dalamnya. Ikan ini terbentuk dari energi mental, namun terlihat sangat nyata. Salju juga mulai melayang, yang kemudian bertumpuk berubah menjadi sosok Lindong. Setelah itu, sosok Lindong yang terbentuk dari salju ini mulai mengibaskan salju yang ada di tubuhnya, dan dia juga tersenyum ke arah Lindong sambil mengulurkan tangannya. Hal ini membuat Lindong segera menjabat tangan dari dirinya yang terbentuk oleh salju. Detik berikutnya, manusia salju Lindong tiba-tiba saja meleleh dan meninggalkan es di tangan Lindong saat ini. Lindong segera tersenyum, dan senyumannya itu tampak lebih damai dan juga lebih tenang daripada sebelumnya. Tanpa disadari, Lindong telah berlatih di dalam dunia patung selama 1 tahun, dan pelatihan itu sendiri telah menuai banyak manfaat yang besar. Saat ini energi mental di dalam istana Niwan Lindong tidak lagi sekeras sebelumnya, karena mereka telah membuat perubahan, dan Lindong masih tetap tenang karena seluruh istana Niwannya telah berada dalam kendali dari Lindong. Faktanya, kemanapun pikiran Lindong pergi, maka energi mentalnya juga akan mengikuti. Jelas energi mental milik Lindong saat ini yang berada di dalam istana Niwannya telah jauh lebih baik jika dibandingkan sebelumnya. Jika di dunia ini ada banyak orang yang mencapai level Grandmaster Simbol tingkat lanjutan, maka Lindong bisa dianggap berada di puncak tertinggi dari Grandmaster Simbol tingkat lanjutan itu. Meski demikian, Lindong masih belum yakin dengan dirinya sendiri apakah mampu membentuk istana surgawi atau tidak, karena langkah itu merupakan langkah yang cukup sulit. Meskipun demikian, betapa sulitnya langkah tersebut, Lindong masih akan tetap mencobanya. Memikirkan hal ini saja membuat Lindong segera menghembuskan nafas, dan tiba-tiba saja tanah di tempat Lindong terduduk saat ini mulai bergetar, karena sebenarnya tanah itu membawa Lindong naik ke udara. Kemudian sebuah pilar raksasa yang seolah-olah mampu menopang langit kini telah naik dari dalam tanah dan menembus ke arah awan. Lindong sendiri saat ini telah duduk di puncak dari istananya, dan dia benar-benar mengabaikan sungai petir, salju, dan juga daratan yang ada di bawah sana. Untuk sejenak, Lindong pun mengamati istana Niwannya dengan cukup tenang, dan dia melakukan pengamatan ini selama 1 bulan. Di dalam pengamatannya itu, Lindong melihat aliran sungai petir, tarian kepingan salju, dan juga angin sepoi-sepoi yang cukup lembut. Karena tempat ini merupakan tempat dari lahirnya energi mental milik Lindong. Setelah melakukan pengamatan selama 1 bulan itu, tatapan mata Lindong yang awalnya lembut kini telah menunjukkan sebuah riak, yang kemudian secara perlahan Lindong menutup matanya
dan pikirannya saat ini telah sepenuhnya menyatu dengan istana Niwannya. Tiba-tiba saja, beng! Istana Niwan milik Lindong yang awalnya tenang telah berubah kembali menjadi ganas. Sungai petir kini telah menggeliat dengan marah, dan hal itu tampak seperti naga yang telah mengaum ke langit. Sementara badai dan juga hujan es juga sekali lagi terbentuk di dalam tempat ini. Sementara Lindong saat ini duduk dengan tenang di tengah-tengah badai, pikirannya kemudian bergerak, yang kemudian menggabungkan naga petir, angin topan, dan juga hujan es secara bersama-sama. Suara gemuruh pun terdengar, dan energi mental yang liar serta kejam ini telah menyebar dengan cara yang tidak terkendali. Pada saat ini, energi mental itu telah benar-benar digabungkan oleh Lindong, bahkan bentuknya juga telah mengalami perubahan terus-menerus. Tidak lama kemudian, sepertinya ada garis yang samar membentuk sebuah gambar istana. Namun detik berikutnya, dar! Garis yang membentuk gambar istana itu pun meledak dengan keras, dan energi mental milik Lindong kini tidak lagi berada di dalam kendalinya. Pada akhirnya, hal itu terus-menerus menimbulkan ledakan yang besar. Seketika, garis besar yang tadinya membentuk gambar istana surgawi kini telah langsung menghilang. Tubuh dari Lindong bergetar dengan hebat, namun dia tidak memiliki keraguan di dalam benaknya. Dan sekali lagi, Lindong mengaktifkan energi mentalnya demi upaya untuk kembali membentuk istana surgawi. Namun tiba-tiba saja, dar! Ledakan yang besar sekali lagi terjadi di tempat ini. Energi mental milik Lindong juga langsung menyebar. Akhirnya Lindong pun berkata, lanjutkan, dar! Gagal lagi, dar! Gagal lagi, dar! Hal itu terus terjadi di dalam istana Niwan milik Lindong. Sementara Lindong hanya bisa terus-menerus mengendalikan energi mentalnya ini. Setelah mengalami banyak kegagalan, dia pantang menyerah sebelum mampu membentuk istana surgawi. Dan Lindong saat ini benar-benar menyadari bahwa membentuk istana surgawi itu memang lebih sulit dari apa yang dia bayangkan. Tapi banyaknya kegagalan yang dialami oleh Lindong tidak membuatnya untuk mundur. Setiap kali gagal, Lindong selalu mencari penyebabnya, dan dia terus memahami kegagalan ini. Kadang-kadang Lindong berhenti sejenak untuk melakukan analisa, dan setiap kali mengalami kegagalan, maka langkah selanjutnya dari Lindong akan terasa lebih baik daripada sebelumnya. Mencari petunjuk melalui kegagalan berulang kali adalah metode yang cukup efektif bagi seorang Lindong. Bagaimanapun juga, dia tidak tahu bagaimana caranya membentuk istana surgawi, dan yang bisa dilakukan oleh Lindong hanyalah meraba-raba untuk waktu yang cukup lama. Selama periode waktu ini, Lindong juga telah menghilangkan kekhawatiran di dalam hatinya. Pikirannya terus terfokus demi upaya untuk bisa membentuk istana surgawi, dan Lindong tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu di dalam tempat ini. Sementara suara ledakan energi mental milik Lindong terus-menerus terdengar di dalam istana Niwannya, dan tidak ada yang tahu kapan hal itu akan segera berakhir. Saat ini, sosok dari Lindong telah duduk di titik tertinggi yang sepertinya dia sudah lepas kendali. Lindong benar-benar tidak ingin menyerah demi terus menggabungkan energi mentalnya sampai dia lupa waktu. Cerita kemudian berpindah ke tempat luar dari dunia patung leluhur di dalam aula Dewa Api. Setelah banyak orang berhasil membentuk aliansi, para Yimo yang selama ini mengamuk secara bertahap telah dihentikan, dan pasukan pembunuh iblis yang telah dibentuk oleh banyak ahli top dari berbagai faksi ini telah menjadi kekuatan paling menakutkan di Laut Iblis Kekacauan. Di tangan Tang Xilian, kekuatan tempur seperti ini bisa melepaskan kekuatan yang mendominasi di seluruh Laut Iblis, dan para Yimo sekarang tidak lagi bisa mengamuk seperti sebelumnya. Kedua belah pihak pada akhirnya secara bertahap menemui jalan yang buntu, karena di dalam pertarungan ini tidak ada pihak yang bisa memiliki kemenangan yang mutlak. Sementara Ying Huan dan juga para guru kula yang lainnya, mereka telah bergerak
ketika melihat bahwa Laut Iblis Kekacauan telah mampu mempertahankan dirinya sendiri. Target yang diburu oleh Huan-Huan dan juga para guru kuno saat ini adalah eselon atas dari penjara iblis, dan kelompok Huan-Huan menyadari hanya dengan mereka menghabisi eselon atas dari penjara iblis, maka dunia ini sekali lagi bisa menghindari perang dunia kedua. Namun hal yang paling mengejutkan bagi kelompok Huan-Huan saat ini adalah para eselon atas dari penjara iblis. Mereka seolah-olah telah lenyap dari dunia. Terlepas dari berapa banyak usaha yang dilakukan kelompok Huan-Huan dan juga guru kuno, mereka masih tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Suasana ini terasa cukup damai. Namun hal itu membuat kelompok Huan-Huan malah menjadi tidak santai, karena mereka sejak zaman kuno terlalu sering melakukan pertarungan dengan para Yimo. Dan hal itu membuat kelompok Huan-Huan mengetahui betapa liciknya Yimo itu. Alasan kenapa mereka hingga detik ini tidak berani menunjukkan diri lagi adalah karena mereka sedang mengerjakan sesuatu dan tidak diragukan. Hal ini membuat kelompok dari Huan-Huan dan para guru kuno merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Cerita kemudian berpindah ke wilayah Suan Timur. Ying Huan-Huan saat ini sudah berdiri di atas puncak gunung. Dia menggunakan tatapan mata biru esnya melihat pada sekte yang ada jauh di depan sana. Dan kali ini Huan-Huan juga bisa melihat banyak sosok telah berlalu lalang di dalam sekte ini. Karena itu merupakan sekte Dao. Saat ini Ying Huan-Huan telah meninggalkan Laut Iblis Kekacauan bersama dengan kelompok guru api, dan mereka terus mencari keberadaan dari penjara iblis. Maka dari itu, Ying Huan-Huan hanya memiliki sedikit waktu untuk kembali ke sekte Dao. Kadang-kadang, dia merasa sedikit bersalah tentang hal ini, dan itu membuat Huan-Huan menjadi sedikit linglung ketika dirinya mengingat berbagai peristiwa yang terjadi di dalam sekte Dao bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, Lindong masih berada di dalam sekte Dao, dan itu merupakan saat paling bahagia di dalam hidup Huan-Huan. Namun, sekarang semuanya tampak telah berubah dan tidak sama lagi seperti masa lalu. Tidak lama kemudian suara dengungan pun terdengar, dan ruang yang ada di belakang Huan-Huan kali ini telah mulai terdistorsi. Sebelum pada akhirnya cahaya perak muncul dari tempat itu. Yang datang ke tempat ini sebenarnya adalah guru spasial. Selanjutnya, dia memandang Huan-Huan, kemudian berkata dengan suara yang cukup dalam, "Huan-Huan, sesuatu telah terjadi." Huan-Huan menoleh lalu bertanya, "Apa itu?" Guru spasial langsung mengatakan, "Sejumlah besar mayat Yimo dan iblis di bawah kendali mereka telah muncul di wilayah iblis. Dan saat ini, seluruh wilayah iblis sebenarnya telah terpengaruh." Ying Huan-Huan mengernyitkan dahinya, lalu dia berkata, "Mereka terus-menerus menciptakan masalah hanya untuk mengikat kita." Guru spasial menganggukkan kepalanya, lalu berkata tanpa daya, "Benar, namun tidak mungkin bagi kita hanya duduk diam di tempat ini dan tidak melakukan apapun." Ying Huan-Huan merenung sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, "Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah membuat wilayah iblis mengikuti jejak dari Laut Iblis Kekacauan, dan mereka harus segera membentuk aliansi untuk diri mereka sendiri demi bisa melawan Yimo." Guru spasial dia kemudian mengatakan, "Benar, namun jumlah Yimo saat ini tampaknya terlalu banyak. Apakah mereka sebenarnya terus tumbuh selama bertahun-tahun?" Mendengar ucapan dari guru spasial itu membuat Huan-Huan sedikit terkejut. Segera setelah itu dia seolah-olah teringat dengan sesuatu. Ekspresi wajah cantik dari Huan-Huan tanpa sadar telah berubah menjadi serius. Ketika melihat hal ini, guru spasial pun dengan cepat bertanya, "Adik junior, ada apa?" Dengan tatapan mata yang penuh rasa dingin, Huan-Huan menjawabnya, "Aku cukup yakin kemungkinan para Yimo ini telah menemukan penjara penekan iblis yang ketiga." Mendengar hal itu, raut wajah dari guru spasial pun berubah. Lalu dia mengatakan, "Apa? Menemukan penjara penekan iblis yang ketiga?" Pada saat itu, penjara penekan iblis yang ketiga ini di bawah kendali dari guru kehidupan kematian.
Namun, setelah guru kehidupan kematian naik ke tahap reinkarnasi, maka segelokasi dari penjara penekan iblis yang ketiga juga telah menghilang. Bahkan, para guru kuno saat ini tidak tahu di manakah letak dari penjara penekan iblis yang ketiga. Mungkinkah penjara iblis saat ini telah menemukan tempat itu? Sambil mengerutkan dahinya, guru spasial berkata, "Adik junior, apa yang harus kita lakukan saat ini?" Karena guru spasial mengetahui, meskipun penjara penekan iblis yang ketiga itu tidak memiliki makhluk yang kuat seperti Raja Iblis Jahat Kosmik, tapi jumlah Yimo yang telah tersegel di dalamnya adalah yang paling banyak. Jika hal itu sampai benar-benar ditemukan oleh Yimo, maka akan sangat merepotkan bagi para guru kuno. Ying Huan sendiri hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lembut, lalu dia mengatakan, "Kita semuanya belum pernah mendengar apapun dari guru kehidupan kematian dan akan lebih baik untuk membiarkannya bangun sendirian. Jika kita dengan paksa memanggilnya, kemungkinan hal ini malah akan menyakitinya. Untuk saat ini, kita harus menyelesaikan masalah yang ada di wilayah iblis lebih dahulu. Setelah itu, kita akan mengaktifkan mata surga secara bersama-sama dan menyelidiki seluruh dunia ini." Ekspresi di raut wajah guru spasial telah berubah menjadi cukup serius ketika dia mendengar tentang rencana Huan untuk mengaktifkan mata surga. Namun pada akhirnya, guru spasial hanya bisa menganggukkan kepalanya. Hal ini dia lakukan sambil mengatakan, "Kalau begitu, ayo kita segera pergi ke wilayah iblis." Ying Huan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, "Tunggu dulu." Tubuhnya segera berbalik dan melihat ke arah utara. Ke arah tempat itu adalah tempat dari kekaisaran Yan besar berada. Ying Huan segera mengatakan, "Aku saat ini ingin pergi dulu menuju kekaisaran Yan besar dan kalian semua harus mengikutiku." Setelah mengatakan hal ini, raut wajah dari Huan telah terlihat sedikit memerah. Sebuah altar kuno telah berdiri dengan tenang di dalam kehampaan. Di atas altar, Lindong telah duduk seperti sebuah patung. Tubuhnya saat ini terasa cukup dingin dan nafasnya juga sangat lembut, hampir-hampir tidak terdengar. Jika bukan karena energi kehidupan di dalam tubuh Lindong masih bisa terdeteksi, kemungkinan jika di tempat ini ada orang yang hadir, mereka akan berpikir jika Lindong telah berubah menjadi mayat yang tidak bernyawa. Di tempat ini sendiri terasa cukup sunyi, tampak seolah-olah terisolasi dari aliran waktu. Tiba-tiba saja sosok dari Lindong yang telah duduk di atas altar, tubuhnya bergetar dengan lembut. Secara perlahan, dia membuka matanya yang selama ini tertutup rapat. Mata hitamnya sekarang telah terlihat seperti langit malam hari. Detik berikutnya, Lindong mengangkat alisnya dan ada ekspresi tidak berdaya serta kebingungan dalam tatapan mata Lindong ini. Hal itu membuat Lindong segera bergumam pada dirinya sendiri, "Kenapa aku terus-menerus gagal?" Karena saat ini sudah 4 tahun Lindong menghabiskan waktu di dalam dunia patung leluhur. Namun di dalam pelatihan pahitnya selama 4 tahun ini, Lindong terus-menerus menemui kegagalan dalam pembentukan istana surgawi. Lindong segera mengerutkan keningnya, lalu dia mengatakan, "Kenapa aku terus gagal? Energi mentalku sudah sangat halus, namun aku masih tidak bisa membentuk istana surgawi di dalam istana Niwanku." Tatapan mata Lindong sekarang telah dipenuhi banyak keraguan dan juga kebingungan, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas dengan panjang. Detik berikutnya, Lindong kembali menutup matanya dan dia bersiap untuk sekali lagi mencoba membuat istana surgawi yang lebih sempurna. Tepat ketika Lindong akan melakukan hal ini, tiba-tiba saja dia sangat terkejut, yang kemudian Lindong pun melirik pada lantai batu yang ada di tanah. Tempat itu ada beberapa tanda berpotongan. Dari kelihatannya, tanda ini telah dibuat secara acak, dan tanda-tanda seperti ini terlihat sangat kasar serta sederhana. Ada sebuah titik yang telah terhubung dengan beberapa bekas luka yang mendalam, dan faktanya, sebagian dari titik-titik ini benar-benar hancur. Tatapan mata dari Lindong terus melihat pada tanda acak sebelum akhirnya dia menggelengkan kepalanya dengan penuh kecewa. Kemudian sekali lagi Lindong menutup matanya
Dan sesaat kemudian, dia kembali membuka mata itu. Ketika Lindong sekali lagi melihat tanda-tanda acak, seburat keraguan telah melintas di dalam tatapan matanya. Hal ini membuat Lindong segera berkata dalam hati, titik-titik yang ada di tempat ini tampaknya cukup mirip dengan istana Niwanku. Sementara tanda-tanda yang saling berhubungan ini, mungkinkah istana surgawi tidak dibangun dari istana Niwan? Sebaliknya, seseorang harus benar-benar menghancurkan istana Niwannya sebelum akhirnya bisa membangun istana surgawi. Apakah itu artinya menghancurkan lalu membuat lagi? Memikirkan hal ini saja membuat jantung dari Lindong berdebar-debar dengan keras. Karena bagi seorang Lindong, menghancurkan istana Niwannya sendiri adalah sebuah lelucon. Karena dia mengetahui istana Niwan ini secara alami telah terbentuk ketika manusia lahir di dunia ini. Jika sampai istana Niwan itu dihancurkan, sama artinya dengan seseorang tidak lagi memiliki pikiran. Dan hasil akhirnya adalah sesuatu yang menurut Lindong tidak akan bisa ditangani. Jika sampai istana Niwan benar-benar rusak, yang kemudian istana surgawi tidak terbentuk, bukankah itu berarti bahwa semua pencapaian dalam energi mental Lindong akan lenyap begitu saja? Bahkan hal itu juga akan mempengaruhi pikiran dari Lindong. Dengan kata lain, dia akan segera berubah menjadi manusia paling idiot. Harga yang sangat mahal ini membuat Lindong ragu-ragu sejenak. Namun secara samar-samar dia bisa menyimpulkan bahwa ini kemungkinan adalah jalan yang benar untuk bisa maju ke tahap master istana surgawi. Ekspresi dalam tatapan mata Lindong berubah-ubah dengan cukup cepat, yang kemudian Lindong mengatakan, haruskah aku menghancurkan istana Niwanku atau tidak? Saat ini, berbagai keputusan telah bergejolak di dalam hati Lindong. Hal ini berlanjut untuk waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya Lindong menarik nafas dalam-dalam. Dia pun segera mengepalkan tangannya, dan ada sebuah tekad yang cukup besar melintas dalam tatapan mata hitam milik Lindong. Kemudian Lindong pun mengatakan, jika aku tidak memiliki tekad yang kuat, bagaimana mungkin diriku bisa memiliki kekuatan yang besar? Terlebih lagi, sangat tidak mungkin untuk bisa melampaui Guru Es. Setelah Lindong mengambil keputusan, dia tidak ragu-ragu lagi. Lindong menutup kedua matanya. Sebuah pikiran melintasi dalam benaknya, dan kali ini telah sampai di depan istana Niwannya. Pada saat ini, istana Niwan milik Lindong terlihat seperti titik cahaya yang cukup kecil. Hal itu berkeliaran dengan lembut, dan riak energi mental yang benar-benar kuat juga dipancarkan dari dalam titik cahaya kecil ini. Pikiran dari Lindong mengamati sejenak titik kecil ini. Kemudian dengan menggunakan kekuatan pikiran, energi mental yang benar-benar kuat di dalam istana Niwan Lindong akhirnya mulai menyusut dan menyatu dengan kecepatan yang cukup menakutkan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, seluruh energi mental milik Lindong yang ada di dalam istana Niwannya kini telah berubah menjadi bola energi mental seukuran kepala manusia. Bola energi mental ini tampak padat dan permukaannya juga terlihat sehalus cermin. Selain itu, fluktuasi yang cukup menakutkan terpancar dari dalamnya, yang bahkan akan menyebabkan para ahli puncak yang telah melewati 2 kesengsaraan inkarnasi gemetar dan juga ketakutan ketika melihat hal ini. Ketika pengumpulan seluruh energi mental milik Lindong telah mencapai batas tertinggi, tiba-tiba saja bola energi mental itu pun bergetar dengan hebat, dan retakan pada akhirnya mulai muncul di permukaannya saat ini. Hal itu kemudian terus menyebar, dan banyak sinar cahaya keluar dari dalamnya. Ketika intensitas dari sinar cahaya ini telah mencapai batasnya, seolah-olah matahari yang cerah tampak telah terbit dari dalam istana Niwan milik Lindong. Selanjutnya, sebuah fluktuasi penghancur pun segera menyebar di dalam seluruh istana Niwannya, yang kemudian istana Niwan milik Lindong benar-benar hancur. Hal itu membuat tubuh Lindong bergetar dengan hebat. Setelah istana Niwan meledak, semua energi mental yang ada di dalamnya mulai melonjak ke depan dan tidak terkendali seperti air banjir. Kali ini, Lindong dengan paksa menahan rasa sakit yang hebat di dalam kepalanya ketika dia dengan cepat mengumpulkan kembali energi mentalnya
yang telah menjadi sangat liar dan tidak bisa lagi dikendalikan karena tidak memiliki istana Niwan. Jika Lindong membiarkan energi mental yang sangat menakutkan ini terus mengamuk di dalam kepalanya, kemungkinan hal itu akan segera menghancurkan tubuh Lindong. Meskipun dia telah dilindungi oleh tulang naga primal, detik berikutnya cahaya ungu emas pun segera menyapu di dalam tempat itu. Dan tulang naga primal yang ada di dalam tubuh Lindong kali ini juga telah mendeteksi tanda bahaya raungan naga. Tiba-tiba saja terdengar di dalam tubuh Lindong. Dan kali ini cahaya ungu emas itu telah berubah menjadi banyak naga ungu emas raksasa. Setelahnya membentuk sebuah penghalang naga yang menjebak seluruh energi mental milik Lindong yang telah mengamuk di dalam kepalanya. Saat ini 3 batu simbol juga telah muncul dan mereka juga telah mengepung energi mental dari Lindong. Hal ini merupakan pencegahan supaya energi mental itu tidak bisa melarikan diri. Tidak lama kemudian, sebuah cahaya berkelebat yang akhirnya mampu menghentikan energi mental milik Lindong yang lepas kendali. Hati Lindong saat ini telah dipenuhi dengan kecemasan. Bagaimanapun juga, istana Niwan miliknya telah dihancurkan dan tidak mungkin bagi seorang Lindong untuk bisa menahan energi mental yang tidak memiliki batas dengan cara seperti ini. Oleh karenanya, jika Lindong tidak bisa membuat istana surgawi, maka dirinya akan kehilangan kendali atas energi mentalnya, dan kemungkinan roh Yuan milik Lindong juga akan lenyap. Di saat itu, dia akan menderita pukulan yang besar. Meskipun Lindong saat ini mengalami banyak kesulitan, namun Lindong adalah seseorang yang telah mengalami banyak situasi hidup dan mati. Maka dari itu, dia tampak tetap tenang dan tidak memiliki kepanikan sedikit pun. Sebuah pikiran akhirnya melintas di dalam benaknya yang kemudian mulai menggerakkan seluruh energi mental dan menggabungkannya bersama-sama untuk membentuk istana surgawi seperti yang dilakukan Lindong di dalam istana Niwan sebelumnya. Tidak lama kemudian, energi mental yang luas dan juga perkasa telah melonjak. Setelah itu, secara perlahan mereka akhirnya bergabung bersama-sama. Pada saat ini, energi mental milik Lindong terlihat seperti sebuah cairan yang telah mengalir. Detik berikutnya, hal itu secara samar-samar membentuk sebuah garis besar dari gambaran istana surgawi. Lindong menggerakkan energi mentalnya ini dengan hati-hati dan dia mulai secara perlahan menyelesaikan banyak langkah supaya benar-benar mampu membentuk istana surgawi itu. Namun, jelas ini merupakan sebuah langkah yang tidak mudah dan Lindong masih harus menghabiskan banyak waktu untuk melakukan hal ini. Tapi untungnya, Lindong berada di tempat latihan yang benar-benar membuatnya bisa fokus penuhnya. Jika tidak, maka konsekuensinya akan menjadi sangat mengerikan jika sampai Lindong sekali lagi kehilangan kendali atas energi mentalnya. Waktu pun secara perlahan telah berlalu. Hanya dalam sekejap mata telah menjadi 2 bulan dari pelatihan Lindong saat ini. Dan secara bertahap, kali ini istana surgawi telah mulai terbentuk. Istana itu benar-benar terlihat tinggi dan juga megah serta perkasa. Bahkan, istana surgawi milik Lindong tampak seperti rumah para dewa. Pikiran Lindong saat ini mengamati istana surgawinya yang baru saja terbentuk. Ada sebuah kegembiraan yang liar melonjak di dalam hati Lindong. Setelah itu, sebuah pikiran sekali lagi melintas di dalam benak Lindong dan energi mental yang besar serta perkasa mulai menyembur masuk ke dalam istana surgawinya. Tapi setelah seluruh energi mental milik Lindong masuk ke dalam istana surgawinya, kegembiraan di dalam hati Lindong tiba-tiba berubah menjadi cukup dingin. Hal ini dikarenakan Lindong menyadari bahwa energi mentalnya tidak membentuk sebuah siklus atau menunjukkan tanda-tanda penciptaan secara spontan. Di masa lalu, ketika energi mental milik Lindong masuk ke istana Niwan, dia bisa merasakan sensasi damai di dalam hatinya. Namun saat ini, sensasi seperti itu tidak ditemukan. Jelas istana surgawi ini tidak bisa menggantikan istana Niwan milik Lindong. Hal itu membuat Lindong harus terus-menerus mengendalikan energi mentalnya dan mencegahnya untuk kabur. Namun jika Lindong terus melakukan hal ini, maka dia tidak akan pernah punya waktu untuk melakukan hal lain. Dan pada akhirnya, Lindong malah terikat oleh energi mentalnya sendiri. Keringat dingin
kini terus-menerus keluar dari dalam tubuh Lindong ketika dia melihat istana surgawinya. Kemudian Lindong pun berkata, mungkinkah ada sesuatu yang hilang? Kenapa istana surgawiku tidak mampu menggantikan istana Niwanku? Lindong terus berpikir, namun dia masih tidak tahu tentang apa yang kurang dari istana surgawinya saat ini. Waktu pun secara perlahan terus berlalu, namun Lindong masih tidak bisa membuat kemajuan, dan hatinya kali ini telah tenggelam ketika memikirkan hal itu, yang kemudian membuat Lindong mengatakan, apakah aku masih tidak akan bisa memecahkan kebuntuan ini? Sementara tubuh Lindong yang masih terduduk di altar, matanya hingga pada saat ini masih tertutup rapat dan tubuhnya telah basah oleh keringat dingin. Bahkan hal itu sampai menetes pada kasur tua yang rusak. Samar-samar ada sebuah kilatan yang melintas di dalam kasur tua itu. Ketika kilatan itu terjadi, akhirnya Lindong mendengar suara yang cukup kuno. Di dalam hatinya, bentuklah dengan zenit. Ketika suara ini terdengar, hal itu membuat tubuh dari Lindong menjadi kaku, karena dia tidak tahu dari mana munculnya suara ini, yang kemudian membuat Lindong segera berkata, menggunakan seni penginderaan zenit. Apakah sebenarnya hal itu yang telah menghilang? Tanpa basa-basi lagi, Lindong segera membenamkan dirinya untuk menemukan seni penginderaan zenit. Beberapa saat kemudian, sebuah jejak dari cahaya kekacauan primal kini akhirnya telah muncul. Cahaya kekacauan primal ini pada akhirnya mendarat di istana surgawi milik Lindong. Setelah itu, istana surgawi milik Lindong mengeluarkan suara raungan yang cukup jelas, dan tampaknya istana surgawinya saat ini memiliki sebuah kehidupan. Banyak cahaya yang telah mengalir di permukaan dari istana surgawi milik Lindong. Hal itu memberikan kekuatan hidup yang terpancar dari dalamnya. Detik berikutnya, suara gemuruh pun langsung terdengar, dan energi mental milik Lindong yang berada di dalam istana surgawi kini telah secara samar-samar membentuk sebuah siklus yang dasar. Selain itu, Lindong bisa menyadari bahwa saat ini tanah surgawinya yang telah terbentuk tampaknya telah menjalin hubungan dengan cahaya zenit yang cukup misterius. Hal ini juga terasa cukup mendalam, karena sebenarnya cahaya kekacauan primal terus-menerus menyembur ke arah istana surgawi itu. Hal ini membuat energi mental milik Lindong segera bergejolak dengan hebat. Sementara cahaya kekacauan primal ini telah mulai bergabung dengan energi mental milik Lindong. Hal itu membuat Lindong menyadari bahwa sebenarnya energi mentalnya telah mulai mengalami perubahan yang drastis. Dan Lindong kemudian mengatakan, sebenarnya ini adalah sebuah metamorfosis. Ketika Lindong memahami hal ini di dalam hatinya, secara bertahap Lindong mulai menenangkan pikirannya, dan dia secara diam-diam menjaga istana surgawinya. Terlepas dari seberapa keras energi mental milik Lindong bergejolak, namun Lindong masih mengetahui bahwa istana surgawinya tidak benar-benar mampu menggantikan istana Niwannya. Maka Lindong harus terus melakukan penjagaan sampai energi mentalnya saat ini selesai melakukan transformasi. Dan proses seperti itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun untungnya, di dalam tempat ini Lindong tidak terdesak oleh waktu. Dia secara santai, diam-diam menunggu hari penyelesaian dari transformasi energi mentalnya yang berada di dalam istana surgawi. Waktu pun terus berlalu, dan saat ini di luar tempat pelatihan dari Lindong, waktu 1 tahun sudah terlampaui. Ada terlalu banyak hal penting yang terjadi selama periode waktu 1 tahun ini. Pertama, adalah kekacauan yang telah terjadi di Laut Iblis Kekacauan, dan hingga detik ini mengalami kebuntuan antara aliansi Laut Iblis Kekacauan dengan para Yimo. Kemudian, adanya sebuah berita tentang para Yimo yang melakukan penyerangan ke wilayah Iblis. Awalnya, beberapa faksi besar yang ada di wilayah Iblis mengandalkan kekuatan mereka sendiri demi upaya melawan para Yimo itu. Namun sayangnya, mereka masih tidak bisa menahan sungai darah dan juga tanah yang dipenuhi dengan mayat ketika dilewati oleh para Yimo.
Seluruh halangan apapun telah diberantas ketika kemunculan Yimo ini, dan darah tampaknya telah mewarnai seluruh langit dari wilayah iblis saat ini. Setelah seluruh faksi yang berada di wilayah barat laut dari wilayah iblis dibasmi oleh penjara iblis, hal itu membuat wilayah iblis mulai bergidik. Berbagai suku dan juga faksi besar mulai memahami betapa menakutkannya para Yimo itu. Kondisi seperti ini membuat mereka cukup ketakutan, karena tidak ada satupun faksi di dunia ini yang bisa bertahan dari amukan penjara iblis. Bahkan suku penguasa dari wilayah iblis juga tidak mampu melakukan hal itu. Namun untungnya, para guru kuno telah tiba di tempat ini dengan tepat waktu ketika penjara iblis benar-benar akan menghancurkan seluruh wilayah iblis. Dengan saran dari guru kuno, pada akhirnya 4 suku penguasa dan juga 8 suku raja akhirnya membentuk aliansi di wilayah iblis ini sendiri. Ketika aliansi di wilayah iblis telah terbentuk, faksi yang tidak terhitung jumlahnya mulai bergabung dengan aliansi ini, dan mereka telah bersatu untuk menghadapi amukan dari para Yimo. Aliansi yang berada di wilayah iblis ini sendiri telah di bawah kendali dari gabungan 4 suku penguasa. Mengingat reputasi mereka di wilayah iblis sendiri, tidak ada yang merasa tidak puas dengan aturan seperti ini. Namun, aliansi wilayah iblis ini tidak memiliki seseorang seperti Tang Xilian yang memiliki kemampuan sempurna untuk memerintah. Selain itu, 4 suku penguasa, mereka memiliki kebanggaan yang besar terhadap kekuatan mereka, karena sebenarnya kekuatan mereka berempat adalah setara. Oleh karenanya, akan ada beberapa perselisihan tentang otoritas di dalam aliansi ini, dan hal itu membuat aliansi di wilayah iblis pada akhirnya menderita kekalahan berulang kali di bawah serangan dari penjara iblis pada bulan pertama setelah terbentuknya aliansi ini. Situasi seperti ini membuat seluruh guru kuno menjadi sangat marah, dan mereka langsung memanggil para pimpinan dari 4 suku penguasa. Berbagai omelan dan juga tekanan kini telah dikeluarkan oleh para guru kuno. Hal itu membuat keempat suku penguasa tidak memiliki pilihan lain selain menunjuk seseorang untuk menjadi pimpinan dari aliansi ini. Setelah beberapa kali melakukan seleksi, posisi pimpinan dari aliansi pada akhirnya mendarat di suku Martin Langit. Dan pemimpin dari suku Martin Langit saat ini sebenarnya adalah Xiao Diao. Namun para guru kuno tidak keberatan dengan Xiao Diao yang telah menjadi pimpinan aliansi besar di wilayah iblis ini. Dengan konflik internal aliansi yang sudah diselesaikan, pada akhirnya mereka bisa menggunakan seluruh kekuatan tempur yang benar-benar mengerikan. Sementara Xiao Diao juga menunjukkan kemampuannya yang luar biasa, meskipun dia lebih rendah jika dibandingkan dengan Tang Xilian. Namun Xiao Diao mampu dengan cepat mengaktifkan kekuatan dari aliansi wilayah iblis untuk memblokir serangan dari penjara iblis. Dan saat ini, aliansi wilayah iblis tidak lagi menderita kerugian besar seperti bulan pertama. Pertarungan seperti ini akhirnya terus berlanjut selama 6 bulan berikutnya. Setelah itu, beberapa insiden menyebabkan kekuatan aliansi di wilayah iblis telah melonjak, dan salah satunya adalah kembalinya seseorang di tahap reinkarnasi, dan juga telah banyak orang yang berada di tahap samsara telah naik tingkat menuju tahap reinkarnasi setelah mereka memasuki benteng luhur. Sementara saat ini juga telah muncul suku penguasa yang kelima di wilayah iblis ini, dan mereka adalah suku ekor 9. Di masa lalu, mereka juga merupakan salah satu suku penguasa. Tidak ada satupun dari orang yang berada di wilayah iblis ini menyangka bahwa suku ekor 9 yang telah menghilang selama bertahun-tahun pada akhirnya kini telah muncul dengan kekuatan yang sangat menakutkan, dan mereka berhasil kembali mendapatkan identitas mereka sebagai suku penguasa. Pimpinan dari suku ekor 9 saat ini adalah seorang wanita muda yang sangat mempesona, namun dia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan para ahli di tahap reinkarnasi puncak akan merasa takut padanya. Hal ini dikarenakan wanita muda itu adalah seseorang yang berada di tahap 1 kesengsaraan reinkarnasi.
Selain itu, seluruh kekuatan dari suku ekor 9 kali ini tidak kalah dengan 4 suku penguasa yang lainnya. Dan yang menjadi pimpinan suku ekor 9 adalah Sin King. Setelah kemunculan suku ekor 9, aliansi wilayah iblis saat ini dengan cepat menghubungi mereka. Pada akhirnya, komandan pembunuh iblis dari aliansi wilayah iblis saat ini, yang merupakan Xiao Yan, secara pribadi pergi untuk menemui Sin King. Tidak lama kemudian, suku ekor 9 pada akhirnya setuju bergabung dengan aliansi, dan mereka juga tidak memiliki niat untuk memperebutkan kekuasaan. Pada akhirnya, suku ekor 9 tidak keberatan jika Xiao Diao menjadi pimpinan dari aliansi ini. Dengan tambahan kekuatan dari suku ekor 9, maka kekuatan aliansi sekali lagi melonjak dengan pesat, dan mereka akhirnya mendapatkan keunggulan di dalam perang melawan pasukan Yimo. Situasi yang cukup menakutkan di wilayah iblis akhirnya juga berakhir dengan kebuntuan seperti yang terjadi di Laut Iblis Kekacauan. Namun saat ini, jelas eselon atas dari penjara iblis tidak menginginkan perdamaian di dunia ini. Oleh karenanya, mereka terus-menerus mengirimkan para pasukan Yimo untuk melakukan penyerangan ke 4 wilayah Xuan besar. Dengan 2 pengalaman sebelumnya, penjara iblis pada saat ini bertindak jauh lebih cepat, dan mereka akhirnya menghancurkan setengah wilayah barat dari 4 wilayah Xuan besar ini. Berita tentang hal ini dengan cepat menyebar. Para guru kuno pun segera muncul di wilayah Xuan saat ini. Mereka dengan cepat bisa menghentikan amukan dari pasukan Yimo. Segera setelah itu, para guru kuno ini langsung menginstruksikan supaya 4 wilayah Xuan segera membentuk aliansi. Dengan cepat, aliansi pun segera didirikan. Dan saat ini, titik tumpu dari aliansi wilayah Xuan berada di Istana Kegelapan. Kemudian yang menjadi pimpinan dari aliansi di wilayah Xuan ini adalah Jintan. Semenjak dia keluar dari benteng leluhur, kekuatan Jintan telah berada di tahap reinkarnasi. Ditambah dengan bantuan dari batu simbol kegelapan serta sabit suci kegelapan di tangannya, maka Jintan memiliki kemampuan bertarung untuk melawan seseorang yang berada di tahap 2 kesengsaraan reinkarnasi. Terlebih lagi, dengan status Jintan sebagai penguasa Istana Kegelapan, tidak ada seorang pun di 4 wilayah Xuan yang bisa menandingi posisi dari Jintan saat ini. Setelah beberapa bulan melakukan pertempuran berdarah, pada akhirnya aliansi wilayah Xuan kini telah meninggalkan seluruh wilayah Xuan Barat, dan mereka berhasil melindungi 3 wilayah yang lainnya. Oleh karena itu, pada saat ini 3 aliansi besar secara resmi telah dibentuk di dunia. Masing-masing dari mereka menjaga wilayah Laut Iblis Kekacauan, kemudian wilayah Iblis, dan juga 4 wilayah Xuan. Para faksi, sekte, dan juga ras yang tidak terhitung jumlahnya, mereka telah berkumpul bersama-sama demi upaya menghadapi tekanan tanpa ampun dari penjara iblis. Semua penghalang pada akhirnya menghilang, dan berbagai faksi kali ini telah bersatu. Mereka semua jelas memahami, jika mereka tidak bisa melenyapkan penjara iblis, maka tidak satupun kehidupan di dunia ini yang akan memiliki akhir dengan baik. Pada saat itu, jika sampai Yimo memenangkan peperangan, maka hidup seluruh orang yang ada di dunia ini akan sengsara, dan mereka akan menjadi budak yang paling menyedihkan. Pembentukan 3 aliansi besar secara resmi membuat invasi dari penjara iblis juga dihentikan. Ying Huan dan juga para guru kuno yang lainnya kali ini mulai menstabilkan situasi. Akhirnya mereka pun dibebaskan untuk melakukan hal-hal yang lain. Kita berpindah ke wilayah Xuan Timur. Ying Huan, guru api, guru kegelapan, dan juga yang lainnya kini telah berdiri di langit di luar sekte Dao. Ying Huan melihat tempat sekelilingnya, lalu dia berkata dengan samar, "Aku berencana untuk membuka mata surga." Setelah Huan mengatakan hal ini, sebuah rasa dingin kini telah merasuk sampai ke tulangnya. Bahkan riak udara yang ada di sekitarnya
juga telah menyebarkan hawa dingin dan menunjukkan tanda-tanda untuk segera menjadi es. Ying Huan-Huan yang juga bisa merasakan hal ini, dia pun segera menyatukan alisnya. Segera setelah itu Ying Huan-Huan menundukkan kepalanya dan dia melihat kedua tangannya yang sudah dibungkus dengan sarung tangan berwarna putih yang panjang. Sebuah energi yang samar namun sangat dingin terpancar dari dalam sarung tangan ini. Sementara guru kegelapan dan juga 4 guru kuno yang lainnya pun cukup tercengang ketika mendengarkan ucapan dari Huan-Huan. Segera setelah itu mereka pun bertanya, bukankah kita sudah membukanya 1 kali? Karena sebelumnya mereka telah membuka mata surga bulan lalu dalam upaya untuk menemukan eselon atas dari penjara iblis. Namun hal itu pada akhirnya berakhir dengan kegagalan. Jelas penjara iblis telah mempersiapkan diri dengan baik untuk bisa menghindari mata surga itu. Tiba-tiba saja Ying Huan-Huan menggelengkan kepalanya lalu dia mengatakan, kalian semua tidak perlu melakukan apapun. Setelah itu, tatapan mata dari Huan-Huan melirik pada gunung yang ada di dekatnya. Di tempat itu, ada sosok cantik yang telah berdiri menggunakan gaun berwarna putih. Di dalam kecantikannya ini, ada aura yang tenang. Dan hal itu membuat para guru kuno merasa cukup tercengang. Karena sebenarnya, sosok yang dilihat oleh Huan-Huan adalah Ling Qingsu. Sementara guru spasial dan juga para guru kuno yang lainnya pun cukup terkejut ketika melihat Ling Qingsu yang kemudian mereka bertanya, siapa dia sebenarnya? Karena mereka merasa Ling Qingsu tidak tampak kuat. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka bisa merasakan sebuah fluktuasi yang akrab dari dalam tubuh Ling Qingsu. Guru kegelapan tampaknya sedikit mengetahui tentang hal ini, yang kemudian dia mengatakan, dia sebenarnya adalah saingan dalam hal cinta dari adik junior. Tatapan mata dari guru spasial dan juga para guru kuno yang lainnya menjadi cukup aneh ketika dia mendengar hal ini. Sementara Ying Huan-Huan berkata dengan suara yang cukup lemah, dia adalah orang yang telah merasakan zenith. Sejauh yang dia rasakan, bahkan mungkin telah melampaui kalian semua. Jika aku bekerja sama dengannya, kemungkinan aku bisa menemukan orang-orang dari penjara iblis. Ekspresi guru api dan juga para guru kuno yang lainnya segera berubah ketika mereka mendengar hal ini. Apa? Detik berikutnya, sebuah kata kejutan muncul dalam tatapan mata mereka ketika melihat ke arah Ling Qingsu yang masih menyendiri. Para guru kuno ini tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya akan ada orang lain selain mereka di dunia ini yang mampu mendeteksi kehadiran dari zenith. Ying Huan-Huan segera bergerak mendekati Ling Qingsu dengan tatapan mata biru esnya. Dia segera mengatakan, ayo kita harus bekerja sama dengan dia. Setelah Huan-Huan sampai di dekat Ling Qingsu, dia segera berkata, Qingsu, kau telah banyak berubah. Kata-kata ini membuat Ling Qingsu menjadi cukup terkejut. Sambil memandangi Huan-Huan, Ling Qingsu pun mengatakan, intuisi dari seorang wanita masih selalu tajam seperti sebelumnya. Hal itu membuat sosok cantik dari Huan-Huan sedikit membeku. Yang kemudian Ling Qingsu pun bertanya lagi, apakah dia tahu tentang hal ini? Huan-Huan hanya bisa menggelengkan kepalanya, sementara Ling Qingsu juga terdiam. Detik berikutnya, Ying Huan-Huan menghela nafas yang panjang, lalu mengatakan, ayo lakukan, karena kita perlu menemukan Raja Kursi Surga sebelum dia bisa pulih sepenuhnya. Hanya dengan begitu, kita akan bisa mengakhiri bencana ini. Ling Qingsu pun segera menganggukkan kepalanya, dan kedua gadis cantik itu sekarang telah mengambil posisi duduk di udara. Tatapan mata mereka segera tertutup, yang kemudian fluktuasi energi yang ada di sekitarnya kali ini telah ditarik, dan bahkan hal itu membuat angin yang ada di tempat ini segera berhenti total. Ling Qingsu dan juga Huan-Huan telah duduk diam selama sekitar 1 jam. Setelah itu, guru api dan juga para guru kuno yang lainnya melihat ke arah langit yang saat ini telah berubah menjadi sangat gelap. Sepotong cahaya kekacauan primal tiba-tiba saja muncul dari tempat yang cukup misterius. Akhirnya, hal ini berkumpul di udara, tepat di atas Ling Qingsu dan juga Huan-Huan. Tekanan yang aneh pun dengan cepat menyebar, membuat tatapan mata dari kelompok guru api segera menyipit.
karena mereka mengetahui bahwa tekanan ini berasal dari zenit yang misterius. Cahaya kekacauan primal pada akhirnya berkumpul dan secara bertahap telah berubah menjadi mata kekacauan primal. Mata ini ukurannya sekitar 10 kaki dan ada warna kekacauan primal yang telah mencerminkan pemandangan di seluruh dunia ini, dan hal itu terlihat cukup misterius. Detik berikutnya mata kekacauan primal secara perlahan telah berkedip, setelah itu mulai berputar untuk menyelidiki seluruh dunia ini. Banyak adegan telah terlihat di dalam bola mata itu, dan saat ini guru api serta para guru kuno yang lainnya sedang menunggu dengan tenang. Keheningan seperti ini pada akhirnya berlanjut sekitar setengah hari, tepat ketika guru api dan juga para guru kuno yang lainnya merasa kecewa di dalam hatinya karena penyelidikan ini sepertinya akan gagal. Tiba-tiba saja sebuah cahaya yang cukup kuat segera keluar dari mata kekacauan primal. Cahaya ini kemudian berkumpul di udara dan berubah menjadi layar yang besar. Layar ini sendiri segera menunjukkan tanah kegelapan di mana hanya ada sungai hitam yang mengalir di tempat itu. Dan saat ini peti mati berwarna hitam juga telah melayang di tengah-tengah sungai. Detik berikutnya layar pun bergeser hingga berada di atas peti mati itu. Hal ini segera menembus energi iblis dan sesosok manusia telah terlihat di dalam layar besar. Sosok ini menggunakan jubah berwarna hitam. Ada garis-garis emas di jubahnya itu dan penampilannya juga cukup tampan. Kedua matanya hingga saat ini masih tertutup rapat. Namun ada aura jahat yang tidak terlukiskan mengalir di raut wajahnya. Melihat hal ini, tatapan mata biru es dari Huan segera berubah menjadi lebih dingin, dan tangannya yang telah terbungkus sarung tangan putih ini telah mengepal secara perlahan, yang kemudian Huan berkata, "Raja kursi surga, akhirnya kita telah menemukan dirimu." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kelompok dari Ying Huan akan segera menuju tempat dari Raja Kursi Surga berada? Dan apakah saat ini Raja Kursi Surga telah memulihkan seluruh kekuatan penuhnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.